Berita Sumsel 24 jam hari ini. Belasan anggota KPK bersama tim ahli teknik Polsri dan konsultan turun ke lapangan guna mengambil uji sampel cor beton di ruas jalan Desa Pelabuhan Dalam Indralaya dan Desa Tanjung Miring Rabu dan Kamis lalu. Hal itu dilakukan guna mengetahui apakah proyek dengan total 30 miliar di dua tempat itu sudah sesuai aturan berlaku. Dikawal personel Polres Ogan Ilir, Rabu dan Kamis kemarin, belasan personel KPK RI bersama tim ahli teknik Polsri dan konsultan mengambil uji sampel cor beton di dua ruas jalan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, di Desa Pelabuhan Dalam, Indralaya, dan Desa Tanjung Miring. Proses pengambilan sampel cor beton yang dilakukan Rabu dan Kamis lalu itu menggunakan alat bernilai ratusan juta bernama core drill. Total sampel cor beton yang diambil 35 buah dan bakal diuji di lab Polsri. Sebanyak 20 buah sampel cor beton diambil di ruas jalan Desa Pelabuhan Dalam Indralaya sepanjang 4 km atau per ruas diambil satu titik sampel untuk ukuran 200 meter. Proyek tersebut bernilai hampir 18 miliar rupiah. Sedangkan di Desa Tanjung Miring, sampel cor beton diambil 15 buah untuk proyek ruas jalan sepanjang 3 km senilai 12 miliar rupiah. Sehingga total kedua proyek itu bernilai 30 miliar rupiah. Ditemui di lokasi, tim Ketua Ahli Polsri Haji Zainuddin mengatakan pihaknya di lokasi mengambil sampel cor beton menggunakan core drill dengan cara mengebor atau melubangi jalan cor beton. Uji sampel cor beton ini nantinya akan pihaknya bawa ke lab Polsri, kemungkinan sebulan hasilnya bisa keluar. Pihaknya hanya mengeluarkan angka, bukan keputusan, misalnya pekerjaan cor jalan tersebut sesuai RAP atau tidak, karena hal itu merupakan kewenangan pihak KPK. Selama pengambilan sampel, lanjut dia, pihaknya tidak hanya disaksikan anggota KPK RI, namun juga dari ASN Pemkab OI, anggota konsultan PT Permata Trakindo, dan personel Mapolres OI. Pantauan beberapa orang ASN PUPR OI juga turut serta dalam melakukan pengecekan pemeriksaan fisik volume dan mutu terhadap proyek jalan cor beton di Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambangkuang. Mereka juga hadir pada pemeriksaan cek fisik jalan di ruas jalan Desa Pelabuhan Dalam Indralaya. Sedangkan Kanit Tipikor Mapolres OI Ibtu Rahmat Jakatara mengatakan pihaknya hanya melakukan pemantauan, pengawasan, pengamanan, dan pengawalan terhadap penyidik KPK RI yang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan fisik volume dan mutu terhadap pekerjaan peningkatan jalan ruas tersebut. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Pemirsa, ratusan siswa dan puluhan guru SMK Negeri 1 Sekayu mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain untuk mengejar kekebalan komunal, vaksinasi juga dilakukan demi bisa memberikan pembelajaran tatap muka 100%. Satu persatu siswa dan guru SMK Negeri 1 Sekayu mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi dilakukan agar proses belajar tatap muka di sekolah bisa dilakukan 100%. Kepala SMK Negeri 1 Sekayu Zaidan Jauhari menyebutkan, ada 300 orang terdiri dari siswa dan guru mengikuti vaksinasi pertama. Sebelum divaksin, para siswa ini sudah mendapat persetujuan dari orang tuanya, sehingga tidak ada paksaan. Sementara ada beberapa guru yang saat ini sudah mengikuti vaksinasi tahap kedua. Dalam kesempatan tersebut, Zaidan mengucapkan terima kasih kepada Polres Musi Banyuasin dan Puskesmas Lumpatan Kecamatan Sekayu yang sudah memfasilitasi warga di sekolah tersebut untuk mengikuti vaksinasi. Sekarang ini 300 siswa yang vaksin satu, kemudian yang vaksin 2 guru 25 orang perencanaannya. Siapaan ini kemarin itu dari puskesmas ya Pak ya, yang mereka minta disediakan persiapan vaksin, dan insya Allah seluruh siswa kita yang 913 ini akan divaksin. Berapa hari Pak pelaksanaan? Rencana 3 hari untuk pelaksanaan ini, 3 tahap. Antusias dari siswa? Ya alhamdulillah, ini tadi untuk kelas B pola pembagian pembelajaran PPKM ini kita hampir semua ya Pak ya, dan guru juga 25 orang mungkin tercapai untuk vaksin hari ini. Adanya program vaksin ini persetujuan dari orang tua
Iya, ada Pak. Kita pakai surat izin persetujuan orang tua baru kita vaksin. Kalau tidak bisa. Karena mengingat ini ada aturan dari Kemenkes. Sementara Kepala Puskesmas Lumpatan Lis mengatakan, dalam program vaksin ini pihaknya menyediakan 30 vial atau 300 dosis jenis vaksin Sinovac. Terpisah, Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupesi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang dinamakan vaksinasi Merdeka. Program ini terlaksana hasil dari sinergitas Polri dan staf khusus kepresidenan. 30% kan. Nah, ya mudah-mudahan kan kalau suplainya vaksinnya lancar seperti saat ini kan sudah dialokasikan banyak kan. Jadi kita untuk tenaga ini, kita untuk puskesmas ini harus siap sedia tiap hari ke lapangan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Pemerintah Kota Palembang menyalurkan paket sembako kepada guru ngaji yang terdampak COVID-19. Data guru ngaji yang mendapatkan paket sembako ini berasal dari Kantor Urusan Agama Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, secara simbolis menyerahkan 50 paket sembako kepada guru yang terdata di Kantor Urusan Agama Kota Palembang. Pemberian paket sembako dilakukan untuk membantu guru ngaji dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ratu Dewa menjelaskan bantuan yang diberikan melalui Himpunan Gugus Tugas Kota Palembang ini secara spesifik diberikan kepada guru ngaji TK TPA yang biasanya mengajar ke masjid atau ke rumah. Dalam satu paket sembako berisi 10 kg beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Dengan harapan guru ngaji yang terdampak COVID-19 tetap semangat memberikan ilmu agama kepada anak-anak. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sejumlah siswa yang tinggal di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, harus melewati jalan berlumpur saat hendak ke sekolah. Hal ini dikarenakan akses satu-satunya ke sekolah tersebut hingga puluhan tahun terakhir belum tersentuh pembangunan. Dua siswa yang tinggal di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur ini harus melepaskan sepatunya saat melewati jalan berlumpur. Saat hendak pergi ke sekolah, kondisi jalan seperti ini terpaksa dilewati siswa karena merupakan akses satu-satunya untuk berangkat ke sekolah. Salah seorang siswa mengaku jika mereka setiap hari harus melewati jalan berlumpur dengan jarak lebih dari 1 km. Selain berlumpur, siswa juga harus berhati-hati saat melewati jalan tersebut dikarenakan kondisinya yang licin. Tiap hari harus kayak gini. Kalau musim hujan harus seperti ini. Walaupun kering kayak gini lah Pak jalannya Pak. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Jadi sudah 3 tahun kamu Iya Pak. dari iya. SD ngalamin seperti ini. Iya. Berapa jaraknya berapa? Berapa kilo? Ya jauh lah. Berapa kilo? Lumayan. Tidak bisa ngira-ngira jauh lah pokoknya. Jauh ya? Iya. Ada 2 kilo? Adalah. Ada 1 kilo Iya. jalan SMS ini. Iya. Sementara itu, salah satu warga, Mbah Sarijo, mengatakan mayoritas warga berprofesi sebagai petani sehingga pengangkut hasil bumi sangat bergantung kepada kondisi jalan yang ada. Diakuinya, jalan dengan kondisi berlumpur ini sudah terlihat sejak tahun 1992 silam. Hingga kini jalan tersebut sama sekali belum tersentuh pembangunan. Bisa Pak, bisa. Lebih parah lagi bisa. Ini tenggelam juga bisa Pak. Nah, tahun ada lebih Pak. Kurang lebih tahun, kurang lebih lah. Kurang lebih. Dari bulan 192 itu sampai bulan Pak. Memang belum pernah ada perbaikan Pak dari dulu. Terpisah, Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah mengatakan pembangunan jalan nantinya akan menggunakan dana bantuan khusus Gubernur Sumsel. Hal ini diketahui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menganggarkan dana sebesar 269 miliar rupiah untuk penyempurnaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Oku Timur. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Oku Timur, Aldi Gurlanda, menambahkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Semendawai Timur dialokasikan sebesar 64 miliar rupiah. Dana tersebut diperuntukkan untuk pemeliharaan Jalan Burnai Mulia, Mulia Jaya, Nirwana dengan anggaran 24 miliar rupiah.
Kemudian Jalan Bornai Mulia di Harapan Makmur hingga perbatasan Kabupaten Oki dialokasikan 13 miliar rupiah, serta pemeliharaan pembangunan infrastruktur lainnya. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.